Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Seandainya ya ada seseorang dia Muslim, ya, tapi dia tidak mengerjakan sholat. Ya. Kemudian ada saudara Muslimnya yang lain, ya, datang kepadanya, mengajaknya untuk melaksanakan sholat. Tapi kemudian dia ini meresponnya dengan mengatakan, aku tidak butuh sholatmu. Ya. Dengan mengatakan, aku tidak butuh sholatmu. Mungkin dia bikin alasan-alasan lainnya. Tanpa sholat juga saya sudah begini, saya sudah sukses, saya sudah sehat-sehat saja, nggak ada masalah, saya punya keluarga, saya punya ini. Ya. Nah, itulah mungkin dibikinnya alasan-alasan yang membuat memang dia tidak membutuhkan sholat. Bagaimana sikap orang-orang yang begini? Ya? Bagaimana sikap orang yang begini? Sikap kita ketika kita diajak orang atau diminta orang, disarankan orang untuk melakukan sesuatu, maka kita pertama adalah kita mengkaji, ya, mencari tahu dulu. Ini ajakan yang bagaimana, ya. Nah, itu bisa kemudian orang itu bertanya pada akalnya sendiri, atau dia bertanya kepada Allah dan Rasulnya, ya, melalui pandangan-pandangan Islam. Ya. Jika dia hanya bertanya pada dirinya, akalnya sendiri, ya maka muncullah seperti yang tadi. Ya. Dia merasa sudah mendapatkan segalanya, ya, dia untuk apa lagi? Sholat itu saya tidak begitu membutuhkannya lagi. Sehingga dia mengatakan, saya tidak butuh sholatmu. Nah, maka dalam ketika karena dia seorang tadi yang kita bicara ini adalah seorang Muslim, maka sebagai Muslim tidak boleh punya sikap begini. Sebagai Muslim, ketika ada orang mengajak kita, menyeru kita, ya, menyarankan kita melakukan sesuatu, kita harus melihat ini seruannya, ajakannya itu bagaimana hukumnya dalam Islam. Jika ajakannya itu ajakan yang haram dalam Islam, oke, kita tolak, langsung kita tolak. Bahkan tidak boleh kita terima. Ya. Tapi ketika dia ajakannya itu ajakan yang wajib, justru dalam Islam, dalam pandangan Islam, tidak boleh seorang Muslim itu menolak sesuatu yang hukumnya wajib dalam pandangan Islam, ya, dalam ajaran Islam. Maka ketika kita membahas tadi masalah sholat, ya, sholat itu kan ada, ya, sholat ada yang hukumnya fardu, ya, ada yang hukumnya dia sunnah. Ya. Jadi kalau yang sunnah ini, ya, ini pun tidak boleh kita mengatakan dengan aku tidak butuh sholatmu. Ya. Apalagi yang fardu. Sama sekali tidak boleh, ya, kita mengatakan itu, ya. Karena hakikatnya tadi si orang tadi yang hendak mengajak, menyeru tadi, itu bukan ajakan dari dia, ya. Bukan dia yang membuat itu sebagai sesuatu yang untuk kita lakukan. Ya. Dia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Ya. Allah mengatakan ini tadi yang diajaknya ke sholat yang fardu, maka itu Allah yang membuat itu fardu, sehingga kalau fardu kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Ya. Jadi itu bukti bahwa tadi ini orang yang mengajak, orang yang ini tadi menyeru tadi itu adalah orang yang peduli, ya. Peduli pada saudara muslimnya lain agar saudara muslimnya yang lain itu terhindar dari dosa karena tidak melaksanakan suatu kewajiban. Dan kemudian si orang tadi yang mengatakan aku tidak butuh sholatmu tadi, sebenarnya ucapan mu-nya itu bukan kepada si orang yang mengajak dia itu. Karena itu bukan sholat perintah dia. Bukan dia yang memerintahkan sholat.
Jadi ketika dia mengucapkan aku tidak butuh sholatmu, itu apa? Ucapan itu ucapan yang langsung kepada si pihak yang memerintahkan sholat. Itu langsung kepada Allah, kepada Rasul. Ya. Jadi inti kalimat itu adalah aku tidak membutuhkan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tidak bisa kita mengatakan yang kumaksud ini, orang ini, gitu. Nggak bisa. Bukan ke Allah, ke Rasul, tidak bisa. Karena perintah sholat itu bukan dari dia yang yang mengajak tadi. Ya. Jadi ini hati-hati ya kalau sudah demikian ya. Nah, demikian juga ketika kita ada seruan ya untuk kemudian menegakkan khilafah yang tujuannya adalah agar kemudian dia seluruh syariat Islam itu bisa diterapkan, agar seluruh kaum muslim diatur dengan aturan Islam, agar mereka disatukan dalam suatu persatuan dengan ukhuwah yang sebaik-baiknya, dan banyak lagi tujuan-tujuannya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian itu oleh para imam 4 mazhab mengatakan itu adalah wajib, ya. Dan banyak lagi kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Bagaimana kalau ada seorang muslim ya, yang mengatakan aku tidak butuh khilafahmu karena dia mendengarnya itu dari orang ya. Jadi di sini jika memang dia hendak menolak khilafah itu, dia harus menolaknya dengan menunjukkan bahwa khilafah itu memang bukan wajib. Khilafah itu haram. Baru bisa dia tolak. Kalau khilafah itu wajib, bahkan masuk dia sunnah juga, dia nggak boleh menolak itu. Ya. Jadi kita ini ya, makanya dalam pandangan Islam itu syariat yang sudah disampaikan oleh Allah, perintah-perintah maupun larangan-larangan itu tidak terbatas oleh zaman, waktu, kondisi. Ya. Apapun kondisi yang ada dari sekarang mungkin sampai nanti itu, ini berlaku. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan menolak itu dengan landasan tadi ini, waktu, landasan kondisi. Ya. Karena itu tidak membatalkan ya, kondisi apapun yang terjadi tidak membatalkan kewajiban tadi ya. Jadi terutama ya ini nasihat ya bagi saudara-saudara yang muslim ya. Jadi ketika ada seruan untuk tadi ini penerapan khilafah dan lain-lainnya itu ya. Kalau memang menolak, tolaklah dengan menunjukkan dalil bahwa itu sesuatu yang haram. Jika tidak bisa menunjukkan dalil bahwa penegakan khilafah itu sesuatu yang haram, maka tadi itu berarti menyetujui, mengakui bahwa khilafah itu dia wajib. Karena tidak mungkin ada suatu perbuatan yang tidak ada hukumnya, ya pasti. Kalau dia tidak haram, berarti dia tidak lagi di wilayah keharaman, tidak boleh, tidak ada alasan untuk menolak. Ya. Maka dia mungkin dia sunnah, mungkin dia wajib, ya. Yang jelas dia tidak haram lagi. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan kami tidak butuh khilafahmu, ya, walaupun itu ditujukannya kepada manusia yang menyampaikan tadi ini, penegakan khilafah itu sebenarnya bukan ditujukan, bukan kepada manusianya itu. Karena si manusia ini hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ucapannya itu ucapan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena dari mereka ini datangnya perintah. Ya. Dari mereka munculnya hukum, kewajiban untuk sesuatu. Ya. Jadi berhati-hatilah. Ya. Ini nasihat karena kita sayang. Ya. Jangan sempat nanti ucapan-ucapan lisan dari kita itu akan menjadi fitnah bagi kita di yaumil mahsyar kelak. Berfikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.